예쁘지도 않으면서? 미치게 이쁘면서? 말이지 사랑은 사람을 미치게 만드는군요. 너 이거 어떻게 하면 되는데? 여기 관두고 저랑 같이 떠나요. 이랬다가 저랬다가 아는 문찬인 같은 놈 딱 싫어. 그딴 불쌍한 표정 짓지 말고 기쁘게 웃어. 내가 이런 데좀 받으면 살 수는 없어. 씨가 저보고 청담해분 관두고 잘 됐네. 가내 딸을 울려? 그러면 kunca 가진 거 아무것도 없이 한번 가봐. 널 사랑하나. Kali ini Minit akan membahas drama Korea yang berjudul Dreaming of Freaking Fairy Tale. Tanpa berlama lagi, episode 9, Markiu, mari kita review. Setelah diberi kekuatan cinta oleh Jerim, Chamin akhirnya mau mendengarkan cerita lengkap dari versi ibu. Sambil memeluk, Chamin berterima kasih pada Jerim. Lalu keduanya pun minum bersama di Chungdam Heaven. Entah karena mabuk atau memang perasaan aslinya, saat berbincang, Chamin selalu menghujani Jerim dengan pujian-pujiannya. Dan pipi Jerim tiba-tiba memerah ketika Chamin bertanya apa sebenarnya yang ingin diketahui Jerim tentang Chamin. Ternyata pipi memerah karena di dalam pikiran Jerim, ia berdelusi. Chamin telah menggoda dirinya. Esok harinya, pangeran begitu bersemangat, bahkan sampai menari-nari memilih pakaian spesial untuk hari ini. Karena cinta telah membuat orang tak waras. Begitu pula dengan sang Cinderella. Sedari pagi ia sibuk merias rambutnya. Begitu bertemu di Chungdam, keduanya memberikan senyuman termanis mereka. Jerry meminta pimpinan Go alias payung perisai bersinga milik Chamin. Karena toh kini Chamin sudah bisa melepaskan traumanya. Jadi tidak perlu bertumpu lagi pada payung itu. Dan Chamin pun dengan mudah pula memberikannya. Lalu meminta elusan mesra dari Jerim. Namun, secara tiba-tiba, Chamin datang ke Chungdam Heaven bersama dengan Ban dan Ah dan mengumumkan jika mereka akan segera menikah. Tentu Jerim yang ada di sana kaget tak percaya. Kenapa tiba-tiba Chamin bisa berubah dalam semalam? Ternyata semalaman sedang kasmaran begitu, Chamin yang sedang membawa bunga dan kado untuk diberikan pada Jerim malah bertemu dengan Ban dan Ah. Akhirnya Chamin pun mengakui jika ia telah jatuh cinta pada Jerim. Lalu dengan sorot mata yang tajam, Ban dan Ah berkata jika ia bisa dengan mudah menjatuhkan Jerim beserta keluarganya. Chamin tahu jika ucapan Dan Ah tak bisa disepelekan, hingga akhirnya ia pun menyerah. Tangan Jerim ditarik oleh Baek Do-hong. Do-hong pun meminta Jerim untuk keluar dari Chungdam dan ikut pergi dengannya ke luar negeri. Lalu melupakan trik-trik murahan Chamin. Jerim hanya bisa menangis. Perasaannya tak karuan karena sikap pelin-pelannya Moon Chamin. Sedangkan Chamin terus mengikuti skenario Dan Ah. Ia ikut memilih gaun pengantin. Sikap Chamin yang malah memasang wajah menyedihkan membuat Dan Ah murka. Ia membuang semua perhiasan yang dipakainya dan mengeluarkan teriakan ala pausnya. Chamin mendekatinya dan mengarahkan ke kaca. Bandana itu cantik, tapi bersikap seperti demikian membuatnya akan sia-sia. Perkataan itu seolah menampar Ban dan Ah. Sesampainya di rumah, ayah tahu ada yang tak beres dengan putrinya. Ia ketakutan didekati putrinya sendiri. Tapi ternyata Ban dan Ah malah menangis meraung-raung di pelukan ayah. Dan Ah begitu sangat sedih sudah dicampakkan Chamin dan bertekad akan mengencani seseorang yang mencintainya. Dan secara tiba-tiba, Chungdam Heaven libur. Jerim pun memberanikan diri datang ke rumah Chamin dan ternyata melihat sudut bibir Chamin yang terluka. Jerim datang dengan beralasan menanyakan sampai kapan liburnya. Tapi Chamin terus memasang wajah serius. Dan tiba-tiba Jerim mengatakan jika ia diajak oleh Baek Do-hong ke luar negeri. Dan jawaban Chamin membuat Jerim kesal. Padahal selama ini ia sudah sangat tulus pada Chamin. Tapi ternyata Chamin malah berharap jika hubungan Jerim dengan Do-hong lancar. Juga tak keberatan jika keduanya berpacaran. Benar-benar sulit dipercaya. Jerim kehabisan kata-kata. Dan begitu Jerim hendak pergi, Chamin tiba-tiba menarik lengannya dan mengkiss Jerim. Jerim terperangah lalu menampar Chamin.
karena Chamin menunjukkan jika itu adalah cara playboy. Semalaman Jerry menangis, bahkan baru bangun tidur pun ia menangis lagi. Tak lama mendapatkan paket yang berisi lukisan saat Cherim kecil. Ternyata Chamin telah mengambilnya dari rumah lama Cherim dan memperbaiki lukisan itu. Chamin menuliskan pesan juga jika Cherim itu bukanlah Cinderella, tapi ia adalah seorang pejuang. Itu lebih cocok dengannya. Dan terkuak alasan Chamin terluka. Ia sedang berada di Chungdam Heaven ketika gerombolan preman yang ternyata diketuai oleh ayah Ban dan A datang dan memporak-porandakan Chungdam Heaven. Ayah juga memberikan tinjunya pada Chamin. Itulah harga yang harus Chamin dapatkan karena sudah melukai Ban dan A. Ayah Chamin juga datang dan malah memperburuk keadaan dengan mengatakan jika inilah yang ia dapatkan karena telah memilih cinta. Ayah lalu mengusir Chamin, maka lihatlah Cinderella pun pasti tak mau pada pangeran yang sudah tak punya apa-apa. Dan episode 9 pun berakhir di situ.